Halo guys, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Kali ini, Mimin akan merangkum film anime Donghua dari film Martial Master untuk part yang ke-20. Bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung cek di deskripsi. Dan jangan lupa bagi yang baru mampir untuk like, subscribe, dan menekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tak berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di video sebelumnya, Qin-chen telah memasuki ke pavilion Liu bersama keluarga Xu. Sesampainya di dalam pavilion, Qin-chen pun disambut dengan ramah oleh penjaga wanita pavilion itu. Dan ia menanyakan kepada Qin-chen, ada urusan apa datang ke pavilionnya dan apakah sudah mempunyai janji dengan master pavilion. Lalu, Qin-chen dan tetua Xu tanpa basa-basi langsung merusak dan mengacaukan ruangan tersebut. Semua pelayan pun ketakutan. Seketika itu datanglah penjaga dari pavilion itu. Dan ia mengatakan, siapa yang berani membuat masalah di pavilion Liu-nya? Apakah ia cari mati? Dan mereka pun langsung menyerang ke arah tetua Xu. Tetua Xu pun langsung mengcounternya dengan mudah dan membuat pengawal itu terluka. Orang-orang yang ada di sana pun terkejut melihat kultivasi tetua Xu yang sudah meningkat dan begitu menakutkan. Lalu Qin-chen mengatakan kepadanya kalau ia ingin bertemu dengan Tuan Liu Cheng dan meminta Tuan Liu Cheng untuk keluar karena ada yang akan dibahas dengannya. Namun penjaga pavilion itu menanyakan identitas Qin-chen dan ada perlu apa kalau Qin-chen ingin bertemu dengan Tuan Liu Cheng. Lalu Qin-chen meminta kepada penjaga itu agar Tuan Liu Cheng keluar dan datang menemuinya. Penjaga itu pun tidak mengizinkan Qin-chen untuk bertemu dengan Liu Cheng. Dan ia ingin melihat kemampuan Qin-chen terlebih dahulu karena Qin-chen berani sombong di hadapannya. Ia pun langsung menyerang ke arah Qin-chen. Namun tetua Xu langsung menangkis serangannya. Ia pun terkejut karena tetua Xu sudah mencapai ranah tingkat surgawi. Sayangnya penjaga itu masih mempunyai basis kultivasi di atasnya. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatan jiwanya yaitu amarah singa liar. Dan membuat tetua Xu tidak bisa menahan serangannya. Ia pun seketika terpental dan terluka. Penjaga itu mengatakan kalau tetua Xu hanya mempunyai kekuatan seperti itu sudah berani menyombongkan diri di hadapannya. Penjaga itu pun meminta tetua Xu untuk berlutut. Namun Qin-chen mengatakan kepada tetua Xu, cara bertarung yang benar dan sangat mudah menangani orang seperti mereka. Dan meminta tetua Xu untuk memperhatikannya. Seketika itu, penjaga pavilion itu pun menertawakan omongan Qin-chen. Kalau Qin-chen hanyalah bocah tengik dan masih bau kencur. Berani-beraninya ia sombong di hadapannya. Penjaga itu pun langsung menyerang ke arah Qin-chen. Lalu Qin-chen menangkisnya dengan begitu mudahnya. Dan membuat penjaga itu pun tercengang. Qin-chen mengatakan kalau tinju penjaga itu memang sangat penuh dengan energi gang. Tapi dia tidak berlatih energi gang sampai tingkat tertinggi. Sehingga ada celah dalam aliran aura sejatinya. Hanya perlu menemukan celah di cangkangnya dan begitu akan mudah mematahkan gerakannya. Seketika penjaga itu pun sangat marah dan langsung mengeluarkan kemampuannya yaitu tinju gelombang amarah singa. Qin-chen pun langsung menangkis dengan pedang karatnya dan mengcounter serangannya. Penjaga itu pun terpental dan mati seketika. Qin-chen pun mengatakan kepada tetua Xu, meskipun tinju orang ini luar biasa, tapi banyak kekurangannya. Cukup temukan celah dari aliran aura sejatinya untuk mematahkan serangannya. Tetua Xu pun berterima kasih atas bimbingannya. Tak selang berapa lama, Tuan Liu Cheng pun datang dan ia mengatakan kepada Qin-chen, kalau ia berani-beraninya memasuki pavilion tanpa izin. Tuan Liu Cheng pun sangat terkejut melihat penjaganya sudah mati tergeletak di depannya. Lalu ia mengatakan kepada tetua Xu, apa maksud semua ini? Karena ia berdalih kalau pavilionnya tidak pernah ada konflik dengan keluarga Xu. Bahkan pavilionnya sering memberikan pengobatan kepadanya dengan tulus. Qin-chen pun hanya tertawa mendengar omongan Tuan Liu Cheng.
Lalu Qin Chen mengatakan saran pengobatan apa yang ia berikan. Dan Qin Chen memerintahkan saksi untuk berbicara di depan Tuan Liu Cheng, yaitu dari keluarga Zhao, Zhao Zhenlong. Qin Chen pun mengatakan kepada tetua Zhao untuk mengatakan yang sebenarnya mengenai rencana keluarga Zhao-nya dan pavilion itu. Dan Qin Chen akan membiarkannya pergi jika tidak pedangnya tidak berbelas kasih. Tetua Zhao pun sangat ketakutan, lalu ia akan mengatakan kejadian yang sebenarnya. Namun di saat tetua Zhao akan mengatakannya, Tuan Liu Cheng tidak terima dan langsung menyerang ke arah tetua Zhao. Namun Qin Chen langsung menangkis serangannya, ia pun meminta para tetuanya menyerang bersamaan. Namun Qin Chen dengan begitu mudahnya mengcounternya. Orang-orang yang ada di sana pun terkejut melihat Qin Chen. Ia mengatakan, monster dari mana ia berasal? Sampai-sampai Tuan Liu sangat mudah dikalahkan. Akan tetapi Tuan Liu Cheng tidak menyerah. Ia langsung menyerang kembali ke arah Qin Chen secara bersama-sama. Lalu Tuan Liu menyerang ke arah tetua Zhao untuk membunuhnya agar tidak bisa bersaksi di hadapannya. Lagi-lagi Qin Chen pun langsung menangkisnya dan mengatakan, kenapa ingin sekali membunuh tetua Zhao? Mungkinkah takut rencananya terungkap? Orang-orang di sana pun tahu kalau keluarga Zhao dan pavilion Liu ternyata memiliki rencana yang jahat kepada keluarga Xu. Seketika itu, tetua Zhao mengatakan kalau sebenarnya tetua Liu Cheng lah yang memberikan racun kepada keluarga Zhao dan meminta untuk meracuni keluarga Xu. Dan Tuan Liu Cheng juga membohongi keluarga Xu untuk menemukan kadal air mata 3. Dan jika rencananya selesai, Tuan Liu menjanjikan akan membagikan kekayaan keluarga Xu kepadanya. Seketika itu, orang-orang di sana pun sangat terkejut mendengarnya. Lalu Qin Chen mengatakan kalau obat yang ada di tangannya adalah bukti fisik. Obat itu yang diberikan oleh Tuan Liu Cheng yang dapat digunakan melemahkan kadal air mata 3. Tapi sebenarnya hanya racun ramuan untuk menarik binatang. Seketika kelompok tim ekspedisi Kuang Feng juga sangat marah karena di saat mereka berburu binatang juga langsung bertemu binatang darat tingkat surgawi karena ramuan obatnya. Orang-orang di sana pun sudah tahu semua kalau ternyata Tuan Liu Cheng begitu licik dan kejam. Tuan Liu Cheng pun mengatakan kalau semua ini hanyalah kesalahpahaman. Namun Qin Chen mengatakan apa yang akan Tuan Liu Cheng katakan lagi. Tuan Liu Cheng pun sudah tidak bisa mengelak lagi. Dan ia langsung ingin menyerang dan membunuh Qin Chen. Ia pun langsung melakukan formasi 4 wujud. Dan ia mengira kalau Qin Chen dan keluarga Xu dengan mudah dikalahkan dengan formasinya. Namun, Qin Chen adalah master formasi. Dan ia dengan mudahnya menghancurkan formasi itu. Dan Tuan Liu Cheng pun sangat terkejut karena Qin Chen dengan mudahnya menghancurkan dan mematahkan formasinya. Dan tanpa basa-basi, Qin Chen langsung membunuhnya dengan pedang karatnya. 你怎么知道这是四象斗转阵？必须残破的四象斗转阵也想困住我。 Para tetua yang lainnya pun sangat ketakutan dan mereka langsung melarikan diri. Lalu Qin Chen melepaskan dan meminta tetua Zhao untuk pergi dari hadapannya. Tetua Zhao pun pergi dengan wajah penuh dendam. 难道你还想留下来？不，走。 Beberapa saat kemudian, Qin Chen memerintahkan kepada tetua Xu untuk membereskan dan menyita obat-obat yang ada di dalam pavilion itu dan memberikannya kepada Qin Chen. Setelah itu, tetua Xu mengatakan kepada Qin Chen, ia mendengar kalau Tuan Liu Cheng memiliki hubungan yang baik dengan salah satu dari 4 kekuatan utama, yaitu keluarga Xu. Dan keluarga Xu merupakan keluarga yang mengkhususkan diri dalam formasi. Sangat mungkin kalau formasi pavilion Liu berasal dari keluarga Xu. Jika keluarga Xu mengetahui berita di pavilion ini, mungkin mereka akan datang ke pavilion. Dan tetua Xu meminta Qin Chen untuk berhati-hati. 听说这柳城和4大势力之一的朱家仇，一定要小心。放心吧。 Qin Chen pun meminta untuk jangan khawatir. Dan Qin Chen meminta menyuruh orang-orang untuk membereskan kekacauan yang ada di sana. Karena Qin Chen akan membuka kembali pavilionnya. Seketika tetua Xu pun terkejut kalau Qin Chen akan mengambil alih pavilion itu. Qin Chen pun mengatakan kalau pavilion ini bukan pavilion Liu lagi, melainkan pavilion pil utama. Di sisi lain dari keluarga Xu, bawahannya melaporkan kepada tetua Xu bahwa tetua Xu membawa seseorang ke pavilion Liu. Tetua Liu dan ketiga master juga semuanya terbunuh. Tetua Xu pun sangat marah mendengar semua itu. Karena keluarga Xu adalah keluarga kecil, bagaimana ia bisa menghancurkan pavilion Liu? Apalagi kalau pavilion Liu sudah ada formasi yang diatur dari keluarga Xu-nya di sana. Dan ia mengatakan jangankan keluarga Xu, bahkan praktisi bela diri tingkat mistik aja akan kesulitan menerobos formasinya.
Lalu bawahan itu mengatakan kalau ia mendengar ada anak muda yang dibawa keluarga Su, sepertinya master formasi juga. Dan hanya dengan satu gerakan ia bisa mematahkan formasi di gerbang pavilion itu. Tetua Zhu pun memerintahkan kepada bawahannya untuk mengatur ulang formasi yang sama di pavilion itu. Dan formasi itu adalah formasi tingkat 3. Mana mungkin dipecahkan oleh seorang bocah. Lelucon apa-apaan ini? 只一招就破了柳阁的护门阵法。小兔崽子一招破解，开什么玩笑？ Dan ia juga menyuruh untuk mengirim seseorang ke pavilion Liu dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena ia telah menghabiskan banyak uang untuk membantu pavilion Liu. Dan ia tidak mau pavilion itu jatuh ke tangan orang lain. Tetua Zhu juga mengatakan kalau ia ingin melihat siapa yang berani mengacau di kota Wu. 查一下到底是怎么回事，不入他人之手。是，我倒要看看是什么人。 Lalu, bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih.